Baik anak-anak, kita awali dengan berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih anak-anak kelas 3B yang hebat-hebat, yang semangat-semangat ya. Siang-siang hari masih mau belajar dengan baik meskipun saat ini berbarengan dengan BTS Mandarin, tapi Mr. Joko lihat kalian masih bersemangat belajar. Nah, sebelum kita mulai belajar, sudahkah absen semua di sini? Sudah tadi ya, absen semua ya, sudah mengisi di Google maupun di BC, sudah bagus semuanya. Sudah. Ya, bagus. Baik, hari ini kita mau belajar apa? Hari ini kita mau belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 6. Nah, baik, sekarang coba dilihat tayangan berikut ini ya. Apakah kelihatan? Kelihatan. Nah, judulnya, yuk kita baca bersama judulnya. 1, 2, 3. Ayo kita belajar tema 3, subtema 4, pembelajaran 6. Ya, bagus. Terima kasih ya. Nah, pada materi ini ya, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar apa saja sih? Kita akan belajar seperti yang kalian lihat, kita akan mempelajari arti lambang negara, kemudian arti pentingnya musyawarah, selanjutnya menuliskan manfaat benda, dan kalian juga akan belajar konversi meter ke sentimeter. Sampai di sini suara Mr. Joko terdengar ya? Dengar jelas ya? Oke, terima kasih ya. Nah, kemudian kalau minggu kemarin kalian mengukur benda-benda di sekitarnya ya. Untuk hari ini kalian akan mengukur masih ada suara ini. Ayo, Mr. Joko menjelaskan, suaranya di mute dulu ya, dimatikan suaranya. Ya, Felix tadi masih nyala suaranya. Oke, baik. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari seperti yang pada tayangan itu, PowerPoint itu, lambang negara, musyawarah, manfaat benda, kemudian pengukuran. Nah, Mr. Joko yakin kalian semuanya pasti menguasai materi ini ya. Tidak sulit. Nah, sebelum kita lanjutkan kembali ya. Sebelum kita lanjutkan kembali, apa sih apa yang akan kamu capai ya? Harapannya apa atau yang diharapkan dari Mr. Joko dari sekolah itu apa dengan belajar hari ini? Yaitu satu, dengan melakukan musyawarah, siswa itu kalian dapat memahami pentingnya musyawarah dengan tepat. Ya, kemudian dengan menuliskan pengalaman melakukan musyawarah, siswa dapat menceritakan pengalamannya bermusyawarah secara tertulis dengan rinci. Ya. Kemudian dengan melakukan penelitian terhadap bahan terbaik benda, siswa dapat menggunakan kata istilah pembentuk benda dengan tepat. Nah, kemudian apalagi yang diharapkan dari belajar kita hari ini? Nah, kalian dapat menyusun informasi bahan pembentuk benda dengan tepat. Kemudian yang terakhir, setelah belajar pada hari ini, tujuannya apa? Kalian bisa mengkonversi itu merubah ya, satuan meter ke desi ke senti, dan juga dapat melakukan pengukuran dengan
benar. Nah, itu tujuan kita. Jadi apa yang kita lakukan itu harus bertujuan, tidak boleh asal-asalan. Harus ada sesuatu yang dituju, yang dicapai. Nah, baiklah. Nah, kita biar lebih bersemangat, kita tepuk dulu ya. Sampai di sini suara Mr. Joko masih terdengar ya? Felix, suara Mr. Joko terdengar? Lia? Maaf. Loren? Dengar. Oke, masih terdengar. Yuk kita lanjut lagi. Ini Mr. Joko harus mengecek suara karena takutnya seperti tadi suaranya hilang-hilang terus ya. Nah, oke, baik. Nah, kita bernyanyi dulu. Nah, ini pasti bisa kalian ya. Tepuk the best. Nah, tadi sudah diajari, kemarin pun juga sudah diajari kan. Nah, tepuk the best. Yuk, siap. 1, 2, 3. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Nah, ulangi, tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Nah, ya. Jadi itu tepuk yang mengajak kita bahwa kita bisa berbuat yang terbaik. Best kan baik ya, terbaik. Nah, selanjutnya tepuk jempol. Nah, udah kan hampir sama nadanya dengan tepuk the best tadi. Tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Ada 4. Iya, ada 4 syair di sini. Tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Ya, bagus. Nah, baik. Nah, tadi ayo konsentrasi belajar, tidak bermain atau bagaimana bersikap belajar yang baik. Tidak boleh sambil tiduran, tidak boleh sambil makan ya. Memperhatikan iya tetap memakai sikap belajar yang baik. Kalau kita ingin dihormati orang lain, maka kita harus mau menghormati diri kita sendiri ya. Sebaliknya. Nah, coba perhatikan. Di sini ada gambar apa di sini? Ada gambar? Pancasila. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu merupakan lambang negara kita ya. Kenapa bangsa Indonesia memilih burung Garuda? Karena burungnya kuat, tenaganya hebat, terbangnya tinggi. Itu kenapa kok para pahlawan itu memilih burung Garuda, karena burung Garuda adalah burung yang kuat. Dan satu lagi, ini merupakan burung asli Indonesia ya. Yuk kita bernyanyi dulu lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3, go. Masih belum. Ya, siap ya. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafal ya? Hafal masuk kelas 3 lagu Garuda Pancasila enggak hafal. Ada yang colet-colet bukan. Sebentar. Itu siapa tadi? Ini siapa? Ayo, konsentrasi. Sayang ke. Sudah boleh, ayo. Ya, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila dulu ya. Belum sudah nyanyi. Ayo, tidak boleh coret-coret. Ini siapa ya? Nggak boleh seperti ya. Terlihat suaranya terdengar ya.
Suaranya kelihatan? Suaranya terdengar? Ya, gambarnya jelas ya? Sama juga kelihatan. Oke, kalau jelas. Yuk kita bernyanyi ya. 1, 2, perhatikan nanti menyanyinya mengikuti syair. Oma, iya mak. Oma. Bukan Oma, iya Oma. Osman. Tuan, mana aku mau lihat. Tarik sana. Aku mau kayak gini. Geser. Tidak tinggi. Pancasila. Mana suaranya? Aku mendukungmu. Proklamasi dia berkorban untukmu. Pancasila dasar Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Nah, Mr. Joko ulangi, perhatikan temponya atau ketukan nadanya ya. Jadi Garuda Pancasila itu nadanya, temponya itu bersemangat ya. Nah, jadi Garuda Pancasila. Ya, temponya agak cepat ya. Yuk, kita ulang lagi. Siap. Siap. Ikuti teks lagunya. Garuda Pancasila proklamasi dia berkorban untukmu. Pancasila dasar pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, bagus ya. Sudah bersemangat bernyanyinya. Sudah menyanyikan dengan baik ya. Nah, lagu Garuda Pancasila tersebut mengajak kita untuk mencintai bangsa, mengajak kita untuk mencintai negara. Lagu Garuda Pancasila diciptakan siapa ya? Tadi ada loh teksnya di situ. Siapa ya yang menciptakan lagu Garuda Pancasila? Tarono. Sudarmono. Sudarnoto atau Sudarmono? Yuk. Iya, lagu Garuda Pancasila diciptakan oleh Sudarnoto ya. Nah, baik. Setelah tadi kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila, nah berikutnya coba perhatikan gambar berikut ini, diamati gambar burung Garuda Pancasilanya. Ya. Ya, diamati burungnya. Ini lambang negara kita. Sayapnya ini ya, sayap burung Garuda ini kanan dan kiri itu 17 helai ya. Kanan 17, kiri 17. Terus bulu di leher. Nah, bulu di leher ini juga ada hitungannya. Bulu di ekor ada hitungannya, lihat. Ada berapa nih bulu di ekor nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 17. 8, 17 Agustus. 8 kan bulan ke-8 kan Agustus ya. 45 loh. 45-nya yang mana?
kita merdeka kan 1945 kan. Nah, iya, jadi 45 itu di sini. Nah, ini dihitung 45. 19-nya mana ya di sini? Ini kecil-kecil ini loh, bagian bulu kecil-kecil kalau dihitung semuanya ini melambangkan hari kemerdekaan, tanggal kemerdekaan kita yaitu 17 Agustus 1945. Jadi burung Garuda kita itu dibuat dengan penuh makna, penuh arti, enggak asal-asalan burung. Ya, kalau Amerika itu negara Amerika Serikat itu lambangnya elang ya. Burungnya bukan Garuda tapi burung elang ya. Sedangkan negara kita itu burung Garuda. Burung Garuda itu burung asli Indonesia. Ya. Nah, selain kalian perhatikan lambang burung Garuda ini, coba kamu perhatikan ini ada 5 gambar pada perisai. Ini namanya perisai ya. Ini perisai, ada 5 gambar. Ini gambar sila pertama yaitu bintang. Sila kedua yaitu rantai emas. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat dengan kepala banteng. Ada yang menyebut kepala kerbau boleh. Kemudian kelima padi dan kapak. Ya. Siswa kelas betul ya, siswa kelas 3B pasti tahu ya bunyi dari masing-masing sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima pasti bisa. Nah, adik kelas saja bisa, apalagi kakak kelas 3B ya. Nah, baik ya. Nah, sekarang tadi di gambar burung Garuda ini tadi sila yang keempat kepala banteng ya kan? Nah, kepala banteng itu gimana? Kepala banteng itu menunjukkan sila yang keempat. Nah, sila keempat itu ada perbuatan baik yang terdapat pada sila keempat, yaitu musyawarah. Nah, apa itu musyawarah? Mari kita perhatikan video berikut ini ya. Musyawarah itu apa sih? Siapa sebenarnya kalian melakukan dan sering bermusyawarah baik di keluarga, di kelas maupun di gereja atau yang muslim ya di masjid pasti pernah melakukan musyawarah ya. Kalau di kelas itu ya misalnya pemilihan ketua kelas, kemudian di kelas itu berbagi kelompok, tugas kelompok, kerja kelompok itu juga termasuk musyawarah. Nah, mari kita lihat video tentang musyawarah berikut. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Kelihatan ya gambarnya? Keiko, kelihatan gambarnya ini? Elik, gambarnya kelihatan? Halo? Kelihatan. Suaranya? ini kita akan belajar. Suaranya terdengar? Dengar. Oke. Ya, kurang lebih ada 3 menit ya. Coba dipelajari, diperhatikan video tentang musyawarah berikut ini. Disimak dengan baik. Kita belajar bukan bermain. Yuk, lihat. Musyawarah. Apa itu musyawarah? Nah, saat ini kita akan membahas tentang pengertian musyawarah itu sendiri. Lihat dalam gambar ini, anak-anak sedang melakukan musyawarah. Nah, sedangkan kegiatan musyawarah adalah salah satu pengamalan sila keempat Pancasila. Sila Pancasila mengandung arti rakyat Indonesia berkumpul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Musyawarah merupakan pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan keputusan bersama.
Ya, bentar, Mr. Joko hentikan sebentar. Musyawarah merupakan pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan keputusan bersama. Jadi tujuannya bagus, membahas bersama. Kamu perhatikan gambar di sini. Ini lagi diskusi, lagi membicarakan suatu soal, bisa membicarakan suatu masalah kerja kelompok. Ini diselesaikan bersama musyawarah tersebut. Kita lanjutkan lagi. Jika musyawarah menemukan jalan buntu, keputusan bersama dapat dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak atau biasa disebut voting. Bermusyawarah. Yang pertama, melatih kita untuk berani menyatakan pendapat. Berani berpendapat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Menyelesaikan masalah sendiri. Yang ketiga, mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Yang keempat, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Sikap yang harus dijaga saat bermusyawarah. Nih, sikap yang harus dijaga saat bermusyawarah. Saat menyampaikan pendapat, sebaiknya kita melakukannya dengan sikap yang santun. Nah, santun, sopan ya. Yang kedua, saat orang lain berpendapat, kita sebaiknya mendengarkan dengan seksama dan menghargainya. Nah, mendengarkan Kita dan tidak menghargai. boleh memotong pendapat yang disampaikan oleh teman. Nah, nggak boleh potong pembicaraan orang. Dengarkan sampai selesai. Yang ketiga, hasil musyawarah merupakan keputusan terbaik yang disepakati bersama. Jika pendapat kita tidak diterima dalam pengambilan keputusan, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Nggak boleh marah kalau usulnya nggak diterima. Menceritakan pengalaman saat bermusyawarah. Melaksanakan musyawarah merupakan perwujudan pengamalan sila dari Pancasila. Nah, anak-anak, di sini terlihat ada anak-anak yang sedang melakukan musyawarah di dalam kelas. Ya. Ketika sedang melakukan musyawarah, mereka terlihat dapat menyampaikan pendapatnya. Anak-anak, demikianlah penjelasan tentang musyawarah. Selamat belajar. Nah, dari video pendek tadi ya, nah, kalian tahu kan bahwa musyawarah itu hal yang sangat penting. Jangan sampai anak-anak Nusa Putra ya setelah lulus dari Nusa Putra tidak bisa bermusyawarah, egois, menang sendiri. Tidak boleh ya, harus mau menghargai pendapat orang lain. Tidak boleh memotong pembicaraan teman. Nah, setelah tadi kalian melihat video tentang musyawarah, nah ini tugas untuk kalian. Nah, tulislah pengalamanmu tentang musyawarah pada kotak berikut ini. Pasti kalian pernah bermusyawarah kan? Nah, boleh di rumah, boleh di kelas, boleh dimanapun saja. Tuliskan pengalamanmu bermusyawarah. Mr. Joko, beri waktu mengerjakan sekitar 5 menit ya. 5 menit kita akan kerjakan. Tulis di buku tulis. Nanti dipindahkan di LKPD boleh, atau langsung di LKPD juga bisa, di lembar kerja. Boleh juga di buku tulis terus diupload di GC juga tidak apa-apa ya. Silakan dikerjakan, Mr. Joko beri waktu
Nanti Mr. Joko nilai ya. Nilai. Boleh difotokopi enggak? Boleh difotokopi, boleh juga. Nah, sekarang dikerjakan dulu di kertas biasa, ya. Nanti ditulis ulang di fotokopian tadi atau di print-printan tadi. Oke? Ya, Mr. Joko beri waktu mengerjakan ya. Yuk, semuanya silent please. Silakan dikerjakan. Mr. Joko beri waktu. Nanti nggak selesai Mr. Joko tidak apa-apa, yang penting berusaha mengerjakan dulu. Yuk, sekarang silakan dikerjakan. 1, 2, 3. Pasti semuanya pernah bermusyawarah. Misalnya, saya bermusyawarah di kelas, Mister. Waktu kelompok saya itu menyelesaikan soal matematika. Kami saling bantu-membantu mencari jawabannya. Boleh juga kamu bermusyawarah dalam keluarga. Keluarga kami bermusyawarah membicarakan tujuan piknik bersama. Nah, kami sekeluarga waktu liburan sekolah kemarin itu diskusi bersama menentukan mana tempat yang akan dituju. Ayah setuju piknik ke Bali. Nah, ibu setuju piknik ke Ambarawa. Nah, adik setuju ke Salatiga. Waduh, kok beda-beda. Nah, kamu sendiri setuju ke Semarang saja. Nanti dibicarakan lagi, dicari mana yang terbaik, biayanya itu ditentukan. Ya. Bisa pula kamu bermusyawarah di dalam lingkungan rumahmu. Yo, silakan ditulis dengan baik pada kotak tersebut. Kalau belum ya ditulis di kertas dulu, nanti diganti di LKPD. Atau kalau misalnya Pak tidak punya print, tidak bisa fotokopi karena orang tua sibuk, ya langsung tulis di kertas, terus dikirimkan di GC juga tidak apa-apa. Tidak sulit ya, pasti pernah bermusyawarah semuanya. Sambil menunggu mengerjakan ya. Kalau misalnya ada kesulitan atau kebingungan dalam mengerjakan LKPD, bisa nanti menanyakan ke Mr. Joko di WA ya, jadi lewat WA. Bram sudah selesai nih? Kok belum nulis? Halo Bram. Victorio? Sudah selesai belum Victorio? Felix sudah selesai belum? Udah tadi pagi sebelum Zoom udah tak kerja. Oke ya. Ya kemarin memang sudah Mr. Joko share ya di grup kelas, di grup WA tentang materi-materi ini dan lembar kerjanya atau LKPD-nya. Baik, sudah selesai ya? Belum Mister ya? Oke, bagi yang belum nanti bisa melanjutkan ya setelah meeting ini selesai, nanti kamu bisa melanjutkan lagi ya. Nah, tadi sudah mengerjakan ya, coba Mr. Joko minta Felix membacakan hasilmu tadi.
pengalamanmu bermusyawarah kamu bacakan. Musyawarah dengan keluargaku, Terus, kakakku, mamaku, dan papaku. ya. Kami membahas tentang di liburan akhir tahun. Kakakku suka pergi memancing, sedangkan aku ingin pergi naik kuda. Akhirnya kami memutuskan untuk pergi naik kuda dahulu, baru pergi memancing di pemancingan sekalian makan siang. Oh iya, mantap. Mancing sekalian makan ya. Itu pengalaman bermusyawarah oleh Feli. Dharma? Sudah selesai belum, Dharma? Belum? Oke, enggak apa-apa, diselesaikan. Saya bisa menyampaikan soalnya belum ada mama. Oke, enggak apa-apa. Tanpa Mr. Joko tunjuk, silakan yang mau membacakan. Menceritakan pengalamannya boleh. Siapapun silakan. Marcel ya boleh, Floren boleh, Keiko boleh. Saya Oke, silakan dibacakan. pengalaman saya bermusyawarah bersama keluarga. Pada saat libur, kita bermusyawarah untuk membahas tentang liburan sebelum pandemi. Ayah saya mengusulkan untuk pergi ke Solo, sedangkan ibu saya mengusulkan untuk pergi ke Salatiga. Sedangkan kakak saya yang pertama ingin ke Yogyakarta. Saya sendiri ingin ikut ke Salatiga. Setelah dirunding masalah biaya dan lain-lain, akhirnya keluarga kami memutuskan untuk berlibur ke Salatiga saja. Demikian hasil musyawarah saya bersama keluarga. Oke, terima kasih Keiko. Itu ceritanya Keiko. Baik ya, bagus ya. Nah, ada lagi yang mau bercerita tentang pengalamannya bermusyawarah di rumah, di keluarga atau dimanapun? Silakan. Marcel bisa? Kalau sudah selesai? Halo Marcel. Sudah selesai belum? Sudah. Ya, boleh dibacakan enggak Bapak Marcel? Bercerita pengalaman musyawarah dalam pemilihan ketua kelas 3 dengan suara terbanyak. Saya menghargai keputusan bersama siapa yang terpilih yang jadi ketua kelas. Oke, bagus ya cerita dari Marcel tadi. Nah, teman-teman atau anak-anak semuanya, dari ya cerita temanmu tadi, ketiga temanmu tadi ya, semuanya bagus-bagus, semuanya hebat-hebat. Nah, Mr. Joko kasih jempol lah untuk semuanya ya. Dan Pak Joko yakin tidak. Gimana? Oh, membacakan. Oh, iya, silakan tambah satu lagi, enggak apa-apa. Koko dan saat bermusyawarah mengambil suara terbanyak dalam keluarga. Bermusyawarah. Mau makan apa? Jawabannya. Dengan suara terbanyak, Mami makan bakso, tapi makan ikan.
Koko Oh, dan iya. Tio makan ayam guling, jadi hasilnya makan ayam guling. Oh iya. Jadi ya pengalaman lucu ya oleh temanmu tadi ya. Ya pasti semuanya punya ya. Nah, nanti bisa kamu lengkapi lagi, kamu tulis dengan baik di tugasnya, kemudian dikirimkan di Google Classroom ya. Terus bagus anak-anak IBAD kelas 3B ini ya. Nah, dari yang kalian kerjakan tadi ya, sebenarnya kalian semua pasti memiliki kemampuan ya dalam bercerita. Nah, karena sudah dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu mempelajari bahasa Indonesia. Pasti untuk bercerita itu bukanlah hal yang sulit ya. Baik dari pelajaran apapun, pasti bisa bercerita. Nah, satu hal yang perlu kalian ingat dalam bercerita, baik tertulis maupun tidak tertulis, itu memperhatikan tanda bacanya. Ya, apalagi yang tertulis, tanda baca titik, koma, huruf besar, itu harus diperhatikan. Ya. Nah, oke, baik. Nah, kalau tadi ya sudah kalian bercerita ya, bercerita bukan satu siswa ya, 3 siswa tadi ya yang bercerita ya. Nah, 4 ya, oke. Dari teman-temanmu tadi sudah bagus semua. Kemudian diskusi yaitu atau nama lainnya musyawarah. Itu misalnya tadi ada temanmu yang membicarakan tentang makanan ya, makanan yang akan dimakan, berdiskusi. Nah, ayam misalnya. Ini kalian lihat tayangan PowerPoint-nya, slide-nya. Kita lanjutkan dengan mengisi tabel bersama nih ya. Misalnya nomor 1 ayam. Ayam tuh bendanya apa? Yuk. Padat, cair, gas? Besar. Benda padat. Ya. Iya. Misalnya minum, pasti saat makan bersama kan minum toh, minum air teh. Air teh. Nama benda air teh, wujudnya benda cair. Sifat benda cair apa? Mengalir. Kemudian memenuhi tempat, bentuknya seperti wadahnya ya. Kemudian tadi saat bepergian naik mobil ya, kan naik mobil. Nama bendanya mobil, wujud mobil benda padat kan, sifat bendanya mobil itu keras. Kemudian terbuat dari besi kan, besi kan kuat. Nah, bahan pembuatnya besi kan. Sifat benda padat itu kan volumenya tetap ya. Nah, nanti kalian lengkapi juga ya, kalian lengkapi di LKPD-nya ya. Wah, sudah selesai PTS. Nah, ini nanti bisa kalian untuk mengisi waktu ya, mengisi waktu. Saya sudah PTS. Bisa diisi gambar bendanya ya. Nah, sekarang tadi Mr. Joko sudah memberi contoh beberapa benda ya yang dari cerita teman-temanmu tadi. Sekarang kita ambil benda di sekitar kita ya. Ambil satu contoh benda di sekitar kita, kemudian kita tunjukkan. Nah, setelah menunjukkan, kamu tunjukkan manfaatnya. Ya. Kamu sebutkan manfaatnya. Ya. Nah, silakan ambil benda, satu benda saja. Kemudian tunjukkan di kamera.
Ya, ayo. Mr. Joko mau melihat satu benda. Wah, itu ada yang bawa remote, ada yang bawa baterai, tempat minum, gunting ya. Marcel bawa apa itu? Oh, ada yang bawa buku tematik. Oh iya, ada buku tas, gunting. Floren apa Floren? Belum kelihatan kameranya. Felix membawa apa? Felix menemukan apa? Gelas. Gelas. Ya. Oke, baik. Selain menemukan benda tersebut, coba disebutkan manfaatnya ya. Ini saya Mr. Joko. Joko menemukan benda ini. Nah, menemukan baygon. Ya, bukan baygon. Ini gunanya untuk membasmi atau membunuh tua, membunuh apa itu? Lalat ya. Nyamuk. Nah, ini manfaat dari baygon ini. Nah, tuh, jadi menyebutkan satu benda dan manfaatnya. Misalnya Mr. Joko ambil lagi ini cas, ya, cas laptop. Manfaatnya untuk mengisi baterai, mengisi energi. Baterai kan energi. Mengisi baterai pada laptop supaya tetap menyala. Jadi selain menemukan benda juga menyebutkan manfaatnya ya. Nah, coba Mr. Joko tunjuk ya satu-satu. Mohon maaf kalau nggak bisa semuanya karena terbatasnya waktu. Marcel coba. Nah, Marcel. Fungsi untuk mengetas. Oke, cas HP untuk memberi energi atau baterai pada HP. Amel, apa yang kamu temukan? Amel, Pak ayamnya siapa tadi? Botol minum. Botol minum. Buat dari lebih hangatnya dan untuk teman minum. Ya, betul. Jawaban dari Amel betul. Coba Keiko menemukan apa? Apa itu? Apa Keiko? Benda yang kamu temukan apa? Buku tulis. Manfaatnya untuk? Manfaatnya untuk menulis. Ya, betul ya Keiko ya. Itu manfaatnya untuk menulis. Manfaat itu nama lainnya kegunaan. Victorio coba menemukan benda apa di sekitarmu? Baterai. Baterai. Gunanya untuk? Jangan untuk melempar kakak loh ya. Baterai untuk? Memasang jam. Oh ya, memberi energi pada jam supaya jamnya bisa bergerak. Ya, bagus-bagus semua jawabannya ya. Ada yang mau menjawab lagi selain teman-teman yang ditunjuk tadi? Floren belum dengaran suaranya Floren. Hai Floren. Baik kalau belum Floren. Silakan, Felix menemukan apa? Gelas. Gelas untuk? Kedap air untuk kasih air buat minum. Oke, betul ya. Coba yang belum silakan. Ya. Hidupkan speakernya terus kamu katakan. Remote. Fungsinya buat nonton TV. Oke, remote TV.
kegunaannya untuk menghidupkan TV, mematikan TV ya, membesarkan volume pada TV, mengganti saluran channel TV ya, banyak sekali manfaat dari remote itu. Nah, ya jadi ternyata benda-benda sekitar kita itu memberi manfaat bagi kehidupan kita supaya hidup lebih baik, hidup lebih mudah dan menyenangkan. Nah, jadi pasti di apa yang tercipta di sekitar kita itu tidak sia-sia ya. Ya pasti ada manfaatnya. Nah, setelah tadi kamu menunjukkan bendanya, kemudian nanti kamu tulis ya. Kamu tuliskan benda yang kamu temukan tadi pada kotak ini. Boleh sama seperti tadi, boleh di kertas terus dikirim ke GC, boleh juga di LKPD, atau boleh juga mau fotokopi dulu, di print terus diisi di sini langsung bisa, atau boleh juga kamu isi lewat aplikasi ya, bisa juga kamu isi langsung, bebas ya. Kemudian kamu tulis ini bebas ya, maksudnya bendanya apapun boleh. Lalu berapa benda ya, Mr. Joko beri jauh sebanyak-banyak ya 2 benda saja. Tulislah manfaat dari benda, 2 benda ya, jangan 5, 2 saja. 1 terlalu sedikit, 5 kebanyakan, 2 benda. Tulislah manfaat dari 2 benda yang tadi kamu tunjukkan. Nah, jadi 2 benda kamu tulis, terus kamu sebutkan manfaat penggunaannya. Jelas tugasnya ya. Baik. Nah, oke. Anak-anak tahu ya tugasnya ya. Tugasnya tahu ya. Suruh apain ya? Suruh apa ya tugasnya tadi? Nah, sekarang Mr. Joko beri waktu nih untuk mulai mengerjakan ini ya, manfaat dari benda tersebut. Mr. Joko beri waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan sejadinya. Nanti kalau sudah 5 menit belum selesai, bisa melanjutkan setelah Zoom meeting ini. Oke, silakan dikerjakan nanti penilaian ya. Nanti akan diberi nilai GC-nya. Terima kasih. Yuk, kerjakan. Tadi kan sudah menemukan 1 benda. Nah, maka benda lainnya kan tinggal gampang, tinggal menemukan benda lainnya kan. Silakan dikerjakan. Felix sudah selesai? Tuh. Dharma sudah selesai belum? Ya, yuk silakan kerjakan. Mudah kok tugasnya ya, tidak sulit. Tidak sulit dan tidak banyak. Saya menemukan pensil. Tahu pensil ada. Benda di dalam rumah ya. Tidak usah jauh-jauh. Sudah. Oke. Ya, baik. Sudah selesai. Mr. Joko juga melihat ada beberapa yang belum selesai. Tidak apa-apa, nanti dilanjutkan ya setelah Zoom meeting. Ya, nah, benda-benda tersebut ada di sekitar rumahmu, ya kan? Ada tempat botol minum, ada tempat botol apa itu untuk
sekolah ya, botol minum bawa khusus ke sekolah. Nah, kadang-kadang kita menaruh benda-benda di sekitar kita itu kurang teliti ya, atau kurang sesuai tempatnya ya. Menaruh benda itu ya harus memperhatikan layak tidak. Nah, misalnya kalau makanan-makanan ya nggak apa-apa ditaruh di kulkas ya. Misalnya biar lebih segar buahnya taruh di kulkas. Tapi kalau sendok-sendok boleh nggak taruh di kulkas? Tidak boleh kan? Nah, kemudian gelas taruh di rak gelas dan piring ya. Jadi satu piring juga taruh di rak piring. Buku taruh di rak buku, di tas ya. Di lemari buku. Nah, boleh nggak buku taruh di tangga? Tangga rumah tidak boleh. Apalagi gelas, wah bahaya ya kalau gelas taruh di tangga. Nanti ada mama papamu naik turun tangga bisa. Nah, iya, tidak sengaja tersenggol pecah. Nah, pecahnya terinjak kaki, wah nanti tambah sakit ya nanti berdarah. Nah, bicara tentang tangga ya, tangga itu naik turun kan, tangga di rumahmu naik turun, ada yang tangganya karena rumahnya mewah, tangganya ada 10 tangga, 10 tingkat. Nah, yang rumahnya sederhana, tangganya hanya sedikit, 2 trap saja, 3 trap ya. Nah, pada gambar ini, ya, ini ada tangga, namanya tangga ukuran. Yang ditaruh di tangganya bukan piring, gelas, buku, enggak, tapi ukuran km kilometer, hm itu meter, dam dikameter, m meter, dm desimeter, cm sentimeter, dan mm milimeter ya. Nah, kita bernyanyi dulu untuk mengingatnya, karena untuk mengingat ini tidak semuanya bisa lancar ya. Ada yang sekali baca ingat, ada yang beberapa kali baca ingat, ada yang harus pakai catatan baru ingat. Nah, kita nyanyi dulu biar membantu kalian mengingat. Ini kemarin sudah pernah kita nyanyikan ya, tangga ukuran. Nah, lagunya seperti naik-naik puncak gunung. Mari turun tangga ukuran, mudah sekali. 2 kali ya. Naik turun tangga ukuran, mudah sekali. Kilo itu dekada meter, desi sentimeter, naik kaki. Kita ya. 10. Nah, siap. Kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Nah, itu tangga ukuran dua kali. Ya, karena frekuensi suara maka menyebabkan kita tidak bisa barengan suaranya ya, padahal kita berusaha bersama-sama. Tidak apa-apa, nanti dilatih menyanyi ini di rumahmu, harapannya bisa hafal ya.
kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, mili. Kita ingat. Kemudian selain mengingat naik turunnya, juga ingat cara menghitungnya. Nah ini ada tanda setiap turun 1 dikalikan 10. Dimanapun posisinya, kalau turun 1 tingkat kali 10. Meter ke desimeter ya kali 10. Turunnya dari kilometer turun ke hektometer kali 10. Kemudian kalau naik tangga dibagi 10. 10 desimeter berapa meter? Naik 1 kan ya, 10 bagi 10. 1 naik 1 bagi 10, naik 2 tangga bagi 100, naik 3 tangga bagi 1000 dan seterusnya ya. Nah, untuk siswa kelas 3, nah ini mulai dari sini hafal ya. Meter, desi, senti, mili. Nah, biasanya nanti di tes di ulangan maupun di akhir semester itu fokusnya ke sini, meter, desi, senti, mili. Berarti kilometer, hektometer, dekameter apakah tidak perlu dipelajari? Boleh dipelajari, tetapi lebih banyak nanti di tingkat berikutnya di kelas 4 nanti lengkap ya. Akan dipelajari lengkap di kelas 4, kalau di kelas 3 dari meter saja dulu, meter sampai ke milimeter ya. Oke, bagus ya, sudah bisa, sudah hafal. Nah, sekarang ayo mencongak. Apa itu mencongak? Mencongak itu menjawab lisan dengan cepat, itu namanya mencongak. Ya. Kita jawab bersama ya. Nah, bila nomor 1, bila 1 meter sama dengan 10 desimeter, maka 2 meter sama dengan 20. Nah, gitu jadi itu menjawab cepat ya. Nomor 2. Bila coba bacakan soalnya dulu. Bila 1 desimeter sama dengan 10 cm, maka 5 desimeter sama dengan 50. Kalau mencongak, ya sebentar berarti kan. Kalau mencongak karena menjawab cepat, jadi tidak perlu kamu sebutkan caranya. 700. Kalau kamu menyebutkan caranya itu kalau tertulis nomor 3. Kalau tadi jawab bersama, sekarang Mr. Joko tunjuk ya. Coba soal nomor 1. Soal nomor 3. Eko, baca soal dan jawaban. Baca soalnya dan jawabannya. Bila 1 meter. Yuk, Kak Eko. 700. Bila 1 meter sama dengan 100 cm, maka 7 meter sama dengan 700 cm. Ya, 700 cm. Betul. Selanjutnya, coba Yuriko coba. Nomor 4. Nomor 4. Baca soal dan jawaban. Desimeter. Sama Sama dengan 1 meter, maka 100 desimeter sama dengan 10 meter. 10 meter. Iya, betul ya. Kalau nomor 1, 2, 3 itu dikalikan ya. Sedangkan nomor 4, 5 ini dibagi. Ya, terima kasih ya, sudah betul jawaban dari Yuriko tadi. Selanjutnya coba Marcel. Nah, coba Marcel nomor 5, baca soal dan jawaban. Bila 100 cm, ya Marcel. Bila 100 cm sama dengan 1 meter. 900 cm 9 meter. Oke, betul ya, jawabannya benar sekali. Nah, ini mencongak itu mengajak kalian berpikir cepat ya, berpikir cepat. Nah,
Kalau di latihan tertulis diberi cara mengerjakan, tapi kalau mencongak tidak boleh. Oh ya, mengingatkan, coba kalau kita belajar Zoom meeting, tetap memperhatikan ya kesopan santunan ya, karena anak-anak sekolah tetap harus menjaga sopan santun, memakai pakaian yang bebas rapi sopan, tidak boleh makan dan minum saat Zoom meeting ya, seperti itu. Kalau memang benar-benar haus ya, kameranya dimatikan dulu baru minum. Seperti itu ya. Untuk semuanya saja, untuk Mr. Joko dan juga pelajaran lain tetap memperhatikan sopan santun ya. Oke, baik. Itu mencongak tadi sudah bagus semua dari yang mengikuti tadi. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Kelihatan gambarnya ya? Gambarnya tentang apa ini? Mister. Halo, Mister. Alat-alat apa ini? Mister. Ukuran. Alat-alat ukur ya. Mister. Ya. Alat ukur. Alat ukur. Halo, Mister. Halo, Mister. Ya, ada meteran kelos. Meteran kelos itu sama juga meteran yang dipakai untuk bangunan ya. Mister. Ya. Ada. Datanya habis. Oh ya, enggak apa-apa. Kalau ada kendala nggak bisa melanjutkan bisa ya. Ada jangka sorong, ada meteran mikrometer. Ini punya manfaat sendiri-sendiri ya. Nah, coba perhatikan. Sekarang Mr. Joko punya benda ini. Nah, ini tadi dari gambar tadi termasuk yang mana nih tadi ya, Mr. Joko bawa nih? Meteran yang mana ya? Kain. Meteran kain. Ada yang menyebut meteran pita. Yang biasa pakai siapa nih? Penjahit. Tukang jahit baju. Oh, penjahit baju ya. Tukang bangunan pakai ini enggak mengukur? Nah, kalian kalau ke sekolah membuat garis pakai ini? Nah, jadi semua alat ukur tadi harus digunakan sesuai dengan manfaatnya, sesuai dengan kegunaannya ya. Nah, anak-anak sudah tahu ya cara mengukur dengan baik? Sudah tahu cara mengukur dengan benar? Mengukur dari angka 0 atau dari angka 1? 0. Dari angka 0 nih, cara mengukur suatu benda dengan mistar. Mistar itu nama lain dari penggaris. Siapkan alat ukur, posisikan benda yang akan diukur dengan alat ukur. Tempatkanlah angka 0 pada ujung benda yang akan diukur. Setelah pakai alat ukur. Nah, ini mistar garis sampai pangkal benda yang diukur. Nah, misalnya nih Mr. Joko mau mengukur kertas ya. Ini ada kertas. Joko mau mengukur ya. Ini panjang kertas berapa? Nah, kita cari angka 0 dulu. Ya, kita cari angka 0 paling ujung. Ya. Nah, kemudian ya setelah ketemu angka 0-nya, kita taruh di sini dari ujung kertas ya, dari kertas kamu ukur ya sampai ke pangkal kertas. Berhentinya di mana itu menjadi panjang ukuran kertasnya ya. Ini berhentinya di sini. Joko lihat di sini panjangnya adalah 33 cm. Jadi panjang kertas ini 33 cm. Ya. Lebarnya ya sama. Lebarnya sama dari 0 kita ukur. Ini panjangnya 21. Oke. Kalau untuk kertas,
Kalau yang ini kamu anggap panjang, ya. Kalau yang satu kamu anggap panjang, maka yang sebelahnya kamu anggap lebar, kamu jadikan lebarnya. Sebaliknya kalau yang sebelah sini kamu jadikan panjang, maka yang satunya kamu jadikan lebar. Ya. Itu cara mengukur gampang ya, dari 0 sampai ke hasil akhir tadi. Dari ujung sampai ke pangkal. Nah, gampang kalau bisa mengukur ya. Tidak sulit. Kalau minggu lalu kalian mengukur dengan benda-benda di sekitarmu ya. Kamu ukur benda-benda di sekitarmu. Ada penggaris, ada pensil, ada pulpen, ada penghapus, HP diukur, sepatu diukur panjangnya ya. Pak Joko lihat di GC-nya yang sudah mengumpulkan. Untuk hari ini tidak mengukur benda lagi, tetapi mengukur. Nah, apa yang diukur? Apa yang diukur? Nah, tadi sudah Pak Joko beritahu ya cara mengukurnya ya, cara ukurnya tadi. Nah, ini yang kamu ukur adalah tinggi badan anggota keluarga. Maka diukur tinggi badanmu sendiri, tinggi badan ayah, tinggi badan ibu, tinggi badan kakak, tinggi badan adik. Misalnya saya sebelum mengukur sudah tahu kok Mr. Joko. Nah, ya sekarang diulang lagi. Nah, ya apakah benar tinggi ayah itu 170? Nah, diukur. Kalau mengukur tinggi badan pakai apa? Pakai meteran pita dari tukang jahit tadi bisa. Boleh pakai meteran dari yang dipakai tukang apa tuh? Bangunan boleh. Juga pakai penggaris ya. Karena sebenarnya yang lebih tepat itu bisa meteran pita tadi untuk mengukur tinggi badan ya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting caranya. Cara mengukurnya dari 0 pasti akan ketemu hasil yang tepat ya. Baik, sekarang kalian bisa mencoba mempraktekannya ya. Mr. Joko beri waktu sekitar 1 menit. Nanti tidak selesai bisa dilanjutkan setelah Zoom. Silakan mulai mengukur 1, 2, 3. Bisa lihat ya dari sini ya. Kamu 160 ya? Kalau 5-5-nya tidak bisa hari ini ya 1 dulu. Yang lainnya dari yang lain. Kalau Mr. Joko tuh tinggi badannya 163 ya, Mr. Joko. Nah, lebih pendek kan Mr. Joko. Nah, kalau di SD Nusa Putra tuh yang paling tinggi Mr. Galih. Itu cowok ya. Nah, itu 170-an ya. Wah. Ya, Yuriko udah mengukur itu. Itu pionera ya. Nah, dibantu mama nggak apa-apa, nanti kalau kalian mengukur tangannya nggak nyampe Pak, kecil tangannya, dibantu papa boleh, dibantu mama boleh. Selesai. Iya, bagus. Sama seperti biasa, nanti hasilnya bisa kamu tulis di kertas langsung atau di fotokopian atau di jawabannya saja enggak apa-apa ya. Boleh juga kamu tulis lengkap pakai tabel juga boleh. Ada yang sudah tadi, ada juga yang belum. Dah. Oke. Wah, menarik ya. Itu Dharma dibantu mamanya dalam mengukur tinggi mama. Keiko sudah melakukan pengukuran ya, sudah bagus. Mengukur dari 0 sampai ke arah tinggi yang dituju. Iya. Baik anak-anak, terima kasih ya sudah mencoba mengukur
tinggi badan sendiri, tinggi mama, tinggi papa, tinggi adik kakak ya. Boleh nanti kalau belum selesai bisa dilanjutkan. Nah, belajar kita hari ini sudah selesai. Kita tadi belajar tentang lambang negara yaitu Burung Garuda Pancasila beserta sila-sila di dalamnya, musyawarah yang kita pelajari hari ini. Musyawarah memiliki arti penting untuk mempertemukan pendapat yang berbeda. Kemudian dengan musyawarah dapat memecahkan masalah. Selanjutnya musyawarah itu bisa meningkatkan rasa kerukunan dan kekeluargaan. Kemudian musyawarah juga harus dilakukan sejak kecil, sejak dini. Jadi musyawarah bukan urusan orang dewasa, tapi sejak kalian masih di SD harus latih musyawarah. Kemudian setiap benda memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, tadi benda-benda tadi punya manfaat kan? Ya. Gelas itu bagus ya, tembus pandang, tapi kalau nggak hati bisa jatuh pecah yang pecah. Meja tuh bagus bentuknya, bisa dibuat bermacam-macam, bisa diukir, tapi kekurangannya apa? Bisa dimakan rayap ya, jadi punya kelebihan kekurangan. HP itu bagus ya, kelebihannya HP bisa membuat TikTok, bisa buat video, bisa main game, tapi kekurangannya ada nggak? Ada, bikin anak jadi malas belajar, membuat anak kadang jadi lebih banyak melihat YouTube daripada menyelesaikan tugas sekolah ya. Banyak sekali kelebihan dari HP, tapi kekurangannya juga. Ya, kemudian kita juga belajar mengukur benda tadi ya, dimulai dari angka 0 sampai ke angka yang dituju. Tinggi badan keluarga tadi kita pelajari hari ini ya, mengukur tinggi badan keluarga. Tadi sudah dipelajari juga contoh alat ukur yaitu timbangan, mistar, penggaris, meteran pita, dan roll meter. Nah, anak-anak, kita hari ini belajar banyak ya tentang banyak hal. Semoga apa yang kita pelajari ini semakin membuat kita jadi cerdas, buat kita jadi lebih pandai lagi. Nah, untuk mengetahui, untuk mengetes apakah kalian itu sudah menguasai belajarnya, ini Mr. Joko akan share ya, Mr. Joko share di grup kalian, di grup kelas tentang kuisis ya, kuisis, penilaian kuisis. Mr. Joko share di grup kelas. Nanti kalian bisa mengerjakannya ya, bisa mengerjakan dengan baik. Ya. Iya, ini Mr. Joko share di grup kelas ya. Nah, ini mengerjakan kuisisnya, ya, mengerjakan kuisisnya. Nah, ini, ya sudah Mr. Joko. Ini di kelas 3B sudah Mr. Joko share ya. Nah, ini ya, kuisisnya nanti bisa dikerjakan dengan baik, diklik di situ. Mau sekarang mengerjakan ya, bagus ya, penilaian Mr. Joko tunggu. Mr. Joko beri waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan, tapi kalau memang ada kendala, biasanya kuis itu harus dibuka dengan sinyal yang kuat ya. Jadi bisa mengerjakannya setelah selesai Zoom meeting juga tidak apa-apa. Yang bisa dikerjakan sekarang tidak apa-apa, Mr. Joko tunggu, tapi yang belum bisa silakan setelah Zoom meeting ini mengerjakan kuisisnya. Oke, Mr. Joko beri waktu yang sudah bisa mengerjakan di kuisis saat ini juga. Diberi waktu sekitar 5 menit ya.
Maaf Pak, Ya. kodenya ya. Yang tipis, nggak bisa masuk nih. Oh ya, memang itu fisis itu harus membutuhkan sinyal yang kuat ya. Nggak apa-apa, nanti bisa dikerjakan setelah Zoom meeting, nggak apa-apa, oke? Ayo Pak. Ini yang di apa? Yang di PowerPoint kalau mau mengerjakan juga bisa. Link kuisisnya ini yang bisa, yang belum bisa tidak apa-apa. Sebenarnya isinya apa toh link kuisis ini ya. Silakan yang sudah bisa mengerjakan. Ini kuisisnya seperti ini, diklik linknya. Juga Nggak tahu lah ini. tidak apa-apa bagi yang belum bisa dibuka, nanti akan ada link. Belum bisa, Mister. Ya, nanti akan ada link cadangan ya bagi yang belum bisa. Belum bisa. Sebentar. Ya, Kak, sudah seperti ini nanti bentuk kuisisnya ya, nanti bisa kalau sekarang belum bisa, nanti bisa Mr. Joko share sih yang bentuk lainnya ya. Mami, itu mau. Yang ingin pakai kode bisa seperti ini kode linknya. Ternyata 157. 105.
Ya, 1, 5, 10, 6, 1. Belum bisa, Mister. Ya, dan apa nanti akan diberikan linknya kayaknya ya, link yang satunya. Bisa, Mister. Gak bisa, Mister. Gak bisa, Mister. Oke. Bisa, Mister. Belum bisa. Belum bisa. Belum bisa. Bisa. Ya, baik anak-anak, nanti bisa berproses untuk menyelesaikan kuisnya. Penilaian kuis ini Mr. Joko cek sudah ada yang bisa, tapi ada juga yang belum. Ada 2 anak yang sudah masuk ya, sudah bisa. Tidak apa-apa bagi yang belum, nanti Mr. Joko akan kirim share Yang pertama. ya. Kirim share cadangan. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini, sudah hebat-hebat, sudah semangat-semangat. Mari kita akhiri, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Yuk dibuka kameranya semua. Kita akhiri dengan berdoa dulu. Nanti bagi tugas-tugas yang belum selesai bisa melengkapi ya, bisa melengkapi di PP. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Mulai. Doa selesai. Ya, anak-anak terima kasih ya sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Sudah semangat meskipun siang-siang hari lapar, haus, tapi kalian tetap bersemangat belajar. Tepuk jempol untuk kalian semua ya. Nah, baik anak-anak semuanya, dengan demikian berakhirlah kegiatan pembelajaran pada hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita akan tutup dengan foto bersama dulu, mari dibuka. Ya, dibuka itunya. Victorio belum buka kameranya. Fionera, Yuriko Fionera juga belum membuka kameranya. Pak, baru selesai. Oke. Siap ya, foto ya, 3 kali ya. 1, 2, 3. Jempolnya diangkat. 1, 2, 3. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu kembali. Good job untuk kalian semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, boleh lab dari Zoom ya, enggak apa-apa. Saya